終コーナーまた直線で各馬一斉にムチが入る。おーっと後方から猛烈な勢いで追い込んでくる白い影、緑巻き場王だ。先頭集団並んで一気に抜き去った。その先馬身から3馬身、巻き場王強い。右側を大きく引き離して今ゴール。巻き場王圧勝。これから始まる大レース、ひしめき合って稲なくは天下のサラブレッド4歳馬。今日はダービーめでたいな。それが走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて、走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜け。スタートダッシュで手遅れる、どこまで行っても離される。ここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ。走れ走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて、走れ走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜け。走れ走れ走れ走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて、走れ走れ走れ走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜け。Padang rumput di negeri Mongol. Sudah tinggal 1 bulan lagi merasakan usia 3 tahun. Makibo akan bertambah umurnya 1 lagi, menjadi 4 tahun. Tahun ini pun banyak tantangan yang menghadapimu. Pada suatu hari, kami dipanggil Paman Tora ke bandara. Tarezo, kenapa kamu berpakaian seperti itu? Kalau jalan-jalan ke luar negeri di tahun baru, sudah pasti pergi ke Hawaii. Wah, aku mau berenang sepuas-puasnya. Wah, justru kamulah yang pakaiannya aneh, Mas Haru. Kalau aku, luar negeri itu berarti kota yang penuh dengan kabut, yaitu London. Tempat itu berbagai kasus sudah menunggu kita. Bukan begitu, Watson? Siapa itu Watson? Hah? Siapa itu? Wah, kalian berdua sudah ada di tempat ini. Kenapa kamu berpakaian begitu, Kansuke? Kakekku bilang, kalau kita mau jalan-jalan ke luar negeri, kita harus berpakaian seperti orang Jepang begini. Lihat, aku juga bawa umeboshi sebanyak ini. Kenapa? Kenapa kalian berpakaian seperti itu? Paman Tora! Paman Tora! Paman, kita akan pergi ke Hawaii kan? Kalau begitu, London juga ya, Paman. Tapi Hawaii jauh lebih menyenangkan, Paman. Pokoknya London. Hawaii, Hawaii, Hawaii. London, London, London. Diam kalian. Kita pergi bukannya untuk bersenang-senang. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Tapi sebenarnya kita mau pergi kemana, Paman Tora? Tunggu saja sampai kita semua tiba di sana ya. Ayo sekarang keluarkan tangan kalian semua ya. Aku akan membagikan tiket pesawat kalian masing-masing. Ini untuk Konsuke, Mas Haru. Ayo, sudah saatnya untuk berangkat sekarang. Mana tiket untukku? Sebenarnya uangku tadi tidak cukup untuk membeli tiket pesawat untukmu. Apa? Kalau begitu, kami kemari hanya untuk mengantar kalian. Kalian jahat. Aku tidak mau ditinggal sendirian. Tiket itu... Lepaskan aku. Kamu jahat. Mana tiketnya? Tapi aku juga mau ikut mereka. Tapi kenapa Mas Haru yang ikut? Ini tidak adil. Sudah, coba diam. Diamlah kalian. Aku ada ide untuk kalian. Benar? Hah? Apa ini? Itu boneka. Kali ini benar-benar menegangkan. Wah, bonekanya bagus sekali. Sampai nanti, kami sedang terburu-buru, Nona. Ah, tunggu sebentar. Oh, ada apa? Semoga perjalanannya menyenangkan.
Berpura-pura menjadi boneka ternyata capek juga. Haha, kebetulan sekali kita bisa bertemu di tempat ini. Nona Urara. Kenapa kamu ada di tempat ini, Nona? Kali ini kebetulan aku mendapat undangan untuk pergi ke luar negeri. Ke luar negeri? Ya, sebenarnya aku mendapatkan undangan secara langsung dari Raja Dubai. Apa? Dari Raja Dubai? Hah? Raja Dubai? Paman tahu siapa dia? Iya, Dubai adalah suatu negeri di Saudi Arabia. Dulu pernah menjadi koloni negeri Irlandia, lalu juga oleh Prancis, dan kemudian sekarang oleh negeri Inggris. Sejak beberapa tahun yang lalu, di negeri Dubai itu banyak sekali terdapat kuda-kuda yang luar biasa bagusnya. Kalau aku pergi ke negeri Dubai itu sekarang, aku pasti akan menjadi terkenal di dunia seperti kuda-kuda itu. Terkenal di seluruh dunia. Mau terkenal di seluruh dunia pasti sulit. Ya, tapi mungkin saja dia bisa terkenal. Aku juga pasti bisa seperti dia. Baiklah, aku juga akan ikut. Aduh, Paman Tora, ternyata dia berat sekali ya. Perjalanan kita belum seberapa. Kamu harus bersabar. Waktunya makan. Maaf, Kak, tapi makanannya tidak cukup. Aduh, bodoh sekali kamu. Maaf, tapi boneka itu kenapa bisa berbicara ya? Oh, bukan. Sebenarnya boneka ini adalah robot yang bisa bicara. Iya, memang begitu. Ayo, sekarang kita coba beri salam pada kakak pramugari ini. Selamat siang. Namaku adalah Midori Makibo. Senang berkenalan dengan Anda. Wah, bonekanya lucu sekali ya. Ada-ada saja. Mana ada pesawat yang menyediakan makanan untuk boneka? Ya ampun, kasihan sekali aku. Oh iya, kamu boleh makan makananku separuh, Tarezo? Wah, Mas Haru memang selalu baik padaku. Sudah, jangan banyak bicara. Aduh, aku harus pergi ke toilet. Semuanya sedang tertidur. Inilah kesempatanku. Aduh, aku harus lari. Aku harus mengeluarkan kotoranku di sini. Di mana ya tempatnya ya? Ini kan boneka penumpang di nomor kursi K12. Kita kembalikan saja ke kursinya. Ayo. Ayo. Aduh, berat. Ternyata berat juga ya. Gawat ini, aku sudah tidak tahan lagi. Aduh, semakin jauh toiletnya. Kamu sudah keterlaluan ya. Maafkan aku. Mungkin semalam aku tidur sambil berjalan. Jadi aku pikir lorong ini adalah toiletnya. Makibo, aku tidak akan melupakan kejadian ini seumur hidupku. Tapi aku kan hanya sebuah boneka. Paman Tora, sebenarnya kita mau dibawa kemana sekarang? Lebih baik cepat Paman katakan saja. Kita akan ke kampung halaman keduaku, yaitu negeri Mongol. Ngol? Mongol? Padang ternak yang masih hijau. Saat itu aku masih sangat muda. Aku menyerahkan pengurusan padang ternakku pada adik laki-lakiku saat itu. Karena aku ingin berkelana sendirian mengelilingi dunia. Dan tempat paling akhir yang kukunjungi pada saat itu adalah negeri Mongol. Aku terkesan dengan keadaan seperti negeri Mongol yang masih alami. Tapi yang paling kukagumi adalah kehidupan mereka yang sangat harmonis dengan kuda-kuda di sekitar mereka.
Bekerja bersama kuda, perjalanan bersama kuda. Di sana kuda adalah teman kehidupan mereka sehari-hari. Karena itu pula lah akhirnya aku menetapkan diriku untuk menjadi seorang penjinak. Apa? Jadi kita akan pergi ke sana, Paman? Tapi Paman, cara menjinakkan kuda di sana pasti berbeda yang ada di Jepang kan? Tempat itu sangat cocok kalau kita membuatmu satu level lebih tinggi dari sekarang. Ah, aku jadi penasaran. Seperti apa ya tempat itu? Padang rumput yang hijau dan luas sudah menunggumu di sana. Padang rumput yang hijau. Wah. Aku benar-benar sudah tidak sabar. Wah. Padang rumput yang sangat indah. Angin yang bertiup di sini pun rasanya segar sekali. Aduh, rasanya pun hampir tidak kurasakan lagi. Makibau! Bangun, Makibau! Bangun! Kamu jangan tidur terus, bangun! Kamu bisa mati kalau begini. Ayo bangun, Makibau! Bangun! Jangan tidur, Kansuke. Kalau kalian mengantuk atau tidur, kalian bisa meninggal di sini. Apa maksudnya ini? Bukankah seharusnya kita melihat padang rumput yang luas? Di sini bahkan lebih dingin daripada dinginnya musim dingin di Pulau Hokkaido. Aku tidak pernah merasakan sedingin ini di sini. Rasanya beda sekali dengan waktu aku datang ke sini pada waktu yang lalu. Paman datang sekitar bulan apa? Kalau tidak salah, sekitar bulan Juli. Yang kurasakan saat itu panas yang luar biasa. Musim panas, tentu saja panas. Kita sekarang berada di bulan Januari. Aduh, dingin sekali. Wah, ini gempa bumi kan? Mungkin itu tubuhmu yang gemetar. Apa itu? Sepertinya itu bergerak. Wah, gunungnya bergerak kemari. Wah, kita berada dalam bahaya. Aduh, kita harus bagaimana lagi? Kalian jangan bodoh, mana mungkin ada gunung bergerak menuju ke arah kita. Coba perhatikan. Wah, ternyata itu adalah sekawanan kuda. Gawat. Itu banyak sekali jumlahnya. Aku tiarap saja. Iya, Semoga jangan bergerak. kaki kuda itu tidak punya kaki. Kenapa mereka tiba-tiba saja datang ya? Aku takut sekali. Aduh, mereka banyak sekali. Kemana sebenarnya pasukan kuda itu pergi ya? Mereka sebenarnya adalah pasukan Mongol yang sedang bermain bersama kuda. Apa Mulai kata saat Paman? ini, kita semua harus terbiasa hidup dengan orang-orang seperti mereka itu. Hidup bersama mereka. Ya, sekarang kita harus cepat-cepat melakukan training bersama mereka supaya bisa lari. Aku mohon jangan bawa aku bersama kalian ya. Tidak bisa. Kamu tetap harus ikut bersama kita. Kamu tidak boleh begitu. Kalau tidak, biar kotoran ini untukmu saja. Kalian jahat sekali. Hei, jangan diam saja. Ayo bantu aku, Konjiku. Lihat, Kak. Sepertinya ada yang datang ke sini. Mereka sedang bergerak kemari. Paman Tora, tempatnya masih jauh ya? Kalian jalannya lambat sekali. Itu makanya lama sampainya. Lihat, di sana ada rumah. Benar, sebuah rumah. Asik, akhirnya kita bisa istirahat. Asik, kita bisa
Memangnya sekarang sudah musim turis datang ya? Entahlah. Ya? Kelihatannya mereka datang ke sini bukan untuk jalan-jalan. Akhirnya kita sampai juga. Dia, pasti aku salah. Tapi orang itu... Hah? Doruji! Oh, bagaimana kabarmu? Lama sekali tak bertemu. Bagaimana, Doruji? Siapa sebenarnya bapak ini? Apa anak itu temannya Paman Tora juga ya? Iya, benar. Dia ini teman dekatku, namanya Doruji. Paman, tunggu dulu. Paman datang ke sini sekitar 20 tahun yang lalu, kan? Anak itu kurang lebih umurnya 16 tahun. Benar juga. Kalau dibandingkan waktu kita bertemu pertama kali dulu, kau memang kelihatan lebih muda ya. Hei, mau kamu apakan anak laki-lakiku? Akulah yang bernama Doruji. Rasakan pukulan ayahku. Tidak mungkin. Ayahku dulu seorang juara gulat di seluruh negeri Mongol ini. Kamu, Jadi kamulah yang bernama Doruji. Kalau begitu perasaanku tidak mungkin salah lagi. siapa sebenarnya kamu? Kalau kamu benar-benar seorang yang bernama Doruji, kamu pasti tidak akan lupa padaku. Aku tidak punya kenalan yang berjenggot seperti... Rambut di kepalaku memang sudah tidak ada lagi. Bagaimana kalau ini? Lihatlah, perhatikan aku. Badan itu penuh dengan bulu mengingatkanku seperti... Aku masih ingat badan itu semuanya. Sepertinya aku ingat sesuatu. Kalau tidak salah, kamu adalah orang yang sama seperti waktu itu. 20 tahun lalu, pada peringatan Hari Revolusi, semua sudah sangat yakin bahwa akulah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Tetapi tiba-tiba, muncul seorang Jepang yang maju dan melawanku untuk bertanding. Selama 9 kali bertanding, baru pertama kali itulah aku kalah. Aku tidak keluar sebagai pemenang. Laki-laki yang bernama Orusuran Obu lah yang keluar sebagai pemenang. Orusuran Obu! Obu, benarkah itu kamu, Obu? Aku sudah kangen sekali padamu, Doruji. Aku kangen. Iya, benar aku juga kangen. Doruji, kita semakin tua. Aku hampir-hampir tak mengenalimu, Doruji. Obu, ternyata kamu masih kembali lagi. Aku senang sekali bertemu denganmu, Obu. Ayo mari, ku perkenalkan pada mereka. Ini adalah anak laki-laki dari adik laki-lakiku, namanya Masaru. Saya Masaru. Yang ini namanya Yamamoto Kansuke. Senang bertemu dengan Anda. Ini namanya Makibo. Dan ini Kube. Kami pasti akan merepotkan kalian. Ini anakku, Doriku dan Gonjiku. Selamat siang. Setelah kamu pergi dari Mongol, aku dengar kamu menjadi penjinak kuda liar ya. Ya, sebenarnya itulah alasanku mengapa aku kembali ke negeri Mongol ini lagi. Aku ingin meningkatkan kemampuan kudaku. Kudamu, Obu? Memangnya kudamu sekarang ini ada di mana? Hah? Dia berada tepat di depan matamu, Paman. Tepat di depan mataku. Mana? Apa anjing dan tikus ini? Dia adalah seekor kuda. Jadi binatang yang mirip sekali dengan seekor anjing inilah yang kamu sebut kuda. Kamu tidak bercanda. Tentu saja tidak. Walaupun dia begini, dia sudah 3 kali juara dalam pertandingannya. Itu karena lawannya yang lemah. Karena dia ini bukan tipe kuda yang bisa bertanding dengan mudah. Kalau saja kamu dilawan dengan kuda dari negeri Mongol di sini, aku pastikan kau akan kalah. Kalau begitu kita uji saja kemampuanku. Hei Makibo. Aku tidak marah lagi kalau direndahkan orang lain. Aku sudah terbiasa. Tapi aku sangat tidak bisa menahan emosi kalau aku direndahkan oleh lawan pertandinganku sendiri. Kamu sungguh-sungguh. Nah,
Mongol ini juga bukan untuk bersenang-senang, tahu? Ya, kalau begitu, Doriku, bawa kudamu ke sini. Baik. Doroji, aku hanya ingin memperlihatkan kelemahan Makibo kepadanya. Kuda-kuda di negeri Mongol ini benar-benar kuda-kuda yang luar biasa. Selalu menjuarai dalam setiap pertandingan. Tak akan ada kuda lain di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Apalagi kuda yang ditunggangi anak laki-lakiku itu. Dia adalah kuda kesayanganku. Kuda sembrani. Dialah kuda Sabidel. Kuda sembrani? Sabidel? Oya, 自由釣りの石頭